Waalaikumsalam. Yang saya hormati rombongan dari Pok Darwis se-Kabupaten Agam dan beberapa rekan ataupun uda-uda ataupun ini Ambo dan adik-adik Ambo kenal beberapa karena awak memang acuk tersebut di Agam ya. Dan kalau kampung Ambo di Agam Pak, asli di Agam, di pekan kami di Keralawe. Di situ jadi Rosmando, pakainya di daerah Kayu Badang di Luak. Mungkin Bapak Ibu tahu apa namanya, Kawasan Kamang gitu ya. Aduh di bawah. Ini aman tuh dah? Diamankan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah lancar sih ada. Dulu pun di Nyare udah tujuh, kenapa kali? Di Nyare dulu pun tujuh, enggak. Goyang-goyang lo lah, gitu. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita, di masyarakat, di pemerintah negari, alhamdulillah ada sejalan yang alagi abang kita. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita minta mungkin dari tamu yang hari itu diwakili oleh Pak Bayu ya, selaku Kabid Ekstrak di Dinas Wisata Agam, yang kemarin kita ketemu Pak sama Pak Satria tuh di provinsi. Dan sebetulnya informasinya mohon maaf karena kemarin persiapannya kurang matang, dihubungi baru kemarin Pak ya, jadi mohon maaf kurang optimal. Jadi ya inilah apa adanya lokasi kita di Posko Nyare dan Nyarai. Yang informasi sebelumnya izin itu di GPP karena kawan-kawan mungkin lagi ada prepare atau persiapan. Kemarin kena badai Pak, di sini Pak kena badai ya, banyak yang hancur kan, di situ diperbaiki. Nah, alhamdulillah kita terima, mungkin seadanya Bapak Ibu ya, mohon maaf segala kekurangannya. Kita mungkin berikan waktu kepada Pak Bayu untuk memberikan arahan dan sambutannya. Kepada Pak Bayu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wali, kemudian Bapak Ito selaku pengelola air terjun Nyarai, kemudian beserta seluruh perangkat nagari yang hadir, kemudian dukungan dari warga masyarakat serta seluruh anggota Pok Darwis yang terlibat. Dan juga pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Kadis, Bapak Dinas, Pak Kepala Dinas Parpora Kabupaten Agam, Bapak Satria. Berburu bukan sembarang berburu, kami berburu ke Pak Gadis. Berburu bukan sembarang berburu, kami berburu ke Pak Gadis. Ke Pak Gadis menguji nyali, pulang-pulang membawa buah tap. Pak Kadis sedang menggali potensi agar ke depan semakin mantap. Jadi beliau tidak dapat hadir dengan alasan tadi ya Pak, karena beliau mengikuti acara Geopark Sianok Baningjau yang diselenggarakan di Bukit Tinggi, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu Pak Wali, kalau beliau minta maaf karena tidak bisa hadir, dan kemudian diwakilkan kepada kami selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Parpora Kabupaten Agam. Nah, kemudian kami pertama-tama juga meminta maaf kepada tuan rumah bahwa informasinya mendadak. Tapi itulah hebatnya tuan rumah kita. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tuan rumah. Di luar ekspektasi kami ini Pak Wali, artinya sambutan yang diberikan luar biasa. Kami malah berpikirnya kita datang kunjungan ini bayangannya seperti ini, tapi luar biasa persiapannya jauh di luar ekspektasi kami. Dan ini membuktikan bahwasannya memang pengelola wisata di sini profesional, tidak kaleng-kaleng kalau bahasa sini. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu tujuan utama kami ke sini, artinya ingin belajar, ingin
bersilaturahmi ya. Yang utama tentu bersilaturahmi, karena beberapa kawan-kawan juga melalui kegiatan yang berbeda mungkin pernah juga melakukan kunjungan di sini. Salah satunya mungkin dari Nagari Sungai Batang kemarin bersama dengan ketua Podarisnya dan juga KPGH, Komunitas Pemuda Generasi Hamka, yang diketuai oleh Pak Rudi. Kemudian juga kami berharap dengan kehadiran kami mudah-mudahan memberi manfaat juga bagi pengelola di sini dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dan juga kami juga ada harapan khusus juga, karena kita sesama pelaku dan juga pengelola wisata, memang Bayo Yoko yang akan menjadikan awak kuat bersama dengan saling menggahi atau saling bersilaturahmi. Kita saling memberikan input dan output bersama, minimal dengan adanya bencana yang muncul atau katakanlah pandemi yang terjadi, sesama kita bisa saling sokong dulu sesama kita gitu, saling berkunjung. Dan harapannya juga dari Podarwis ini bersama pemerintah Nagari juga kita siap menyambut juga dimanapun lokasi kunjungannya, karena kita juga ada beberapa pengelola wisata juga yang hadir di sini. Mungkin itu dulu apa yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Bayu ya, mewakili dari Pak Kadis, Pak Satria dari masyarakat. Berikutnya mungkin kita minta arahan sekaligus mungkin informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Wali Nagari. Jadi Bapak Ibu, ini Pak Wali kita, beliau namanya Zaidir. Jadi Nagari Salibutan Lubu Alung itu pemekaran yang dulu kita tergabung di Nagari Lubu Alung, yang juga berlokasi di hutan Gamaran. Dulu namanya Gamaran Salibutan Lubu Alung ya, tergabung di Nagari Lubu Alung. Tapi sudah mekar dan sekarang sudah terpilih Pak Wali kita ya. Sudah berapa tahun Pak Wali? Sudah 4 tahun. Dan sekarang beliau masih lanjut ya untuk memimpin di negara kita Salibutan Lubu Alung. Kepada Pak Wali, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sarafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Posko Nyarai dalam rangka kunjungan wisata ke Lubuk Nyarai, Nagari Salibutan Lubu Alung. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat dan beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umat dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Wisata dan keluarga Kabupaten Agam beserta anggota. Yang kami hormati kelompok Darwis Kabupaten Agam. Yang kami hormati pengurus kelompok Darwis Lubuk Nyarai Saudara Ibnu Kurniawan, dan yang kami hormati hadirin yang hadir pada saat ini. Pertama, kami mengucapkan selamat datang di Nagari Salibutan Lubu Alung. Walaupun hari hujan, mendung, insya Allah dengan berkat doa dari kami atau dari saudara-saudara yang hadir, insya Allah akan panas sampai siang. Sebagaimana kita ketahui, Lubuk Nyarai dibuka pada tahun 2012 atas prakarsa saudara Ibnu Kurniawan yang tak asing lagi adalah
masuk di KND. Malahan beliau membawa Lubuk Nyarai ke go internasional. Kami dari warga Desa Selibutan cukup berbangga sekali dengan kepemimpinan beliau. Tidak kenal lelah, tidak adanya tanpa pamrih, hanya adalah untuk kemajuan negari kami. Kami sebagai pemerintahan nagari mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Dengan berkat beliau bisa kami ke Jakarta, bisa kami ke menginap di hotel Bukit Tinggi, bisa menginap di hotel Padang dengan dinas wisata. Itulah kebanggaan kami dengan beliau. Sebagai diketahui sekarang ini dengan anjloknya bahwa pengunjung di Lubuk Nyarai cukup berkurang. Tapi berkat beliau mempromosikan ke dunia luar, insya Allah ada pengunjung yang beransur-ansur untuk datang ke negeri Selibutan. Sebagaimana diketahui bahwa beliau sangat gigih untuk memperjuangkan Lubuk Nyarai. Insya Allah waktu dekat ini kami akan dapat bantuan 2,5 miliar dari anggaran pusat untuk perkembangan Lubuk Nyarai. Untuk dibuat jembatan gantung yang biasanya Lubuk Nyarai ini sekarang ini belum bisa ditempuh roda, insya Allah nanti akan bisa ditempuh dengan roda 2. Dan akan dibuatkan suatu tempat, mungkin ada dibangun suatu pemondokan atau pembangunan WC, jembatan gantung dekat beliau. Kami di Sebutan menyerahkan kepada beliau, mau diapakan Lubuk Nyarai ini tergantung kepada beliau. Bahwasanya beliau adalah putra agam. Di sini sebagai orang Semando Berkontribusi itu pada itu sangat salut kami bahwa Bang Nur ini telah memperjuangkan Lubuk Nyarai menjadi go internasional. Dilihat dengan perkembangan wisata Lubuk Nyarai, lambat launnya akan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bahwasanya telah adanya anggaran dari Dinas Wisata Kota Matraman lebih kurang 2 miliar telah kami dapat di sini. Ada yang pembangun posko, ada yang pembangun pemondokan, ada yang pembangun WC, ada yang membukakan jalan. Dulu jalan setapak. Sekarang ini kami telah banyak, pada umumnya di Piraman kami yang siap menerima tamu. Seluruh wisata yang siap memberikan tamu atau paket wisata ada di sini. Dengan berkat beliau kami serahkan semuanya mau dapat Lubuk Nyarai. Dan kami dari masyarakat sangat-sangat bersyukur dengan pembukaan Lubuk Nyarai ini. Biasanya masyarakat kami berusaha dengan illegal logging, mengambil kayu ke hutan. Sekarang ini sudah beransur-ansur berubah menjadi guide, dan juga menjadi pedagang asongan yang biasanya perempuan-perempuan sini upah harian ke ladang masyarakat, sekarang ini menjadi pedagang asongan. Biasanya hari Sabtu dan Minggu ramai ke Lubuk Nyarai. Insya Allah dengan adanya perkembangan ke depan mungkin merubah cara pikir masyarakat. Biasanya kami di dekat gunung nih Pak, dekat gunung berbatasan dengan Solok. Jadi pemandangan kami cuma gunung. Dengan adanya Lubuk Nyarai ini berubah pemikiran kami, bisa ke luar. Seperti Bukit Tinggi cukup terkenal di Sumatera Barat. Kalau orang pergi ke Sumatera Barat belum sampai ke Bukit Tinggi, berarti dia belum puas. Begitulah nantinya dengan adanya Lubuk Nyarai ini, untuk masyarakat depan belum sampai ke Lubuk Nyarai, berarti dia sudah sampai di Perang Piraman. Ya.
kami sebenarnya bukan untuk bisa dicontoh, cuma kami sama-sama belajar. Kami juga sering juga pergi ke Agam belajar. Ketinggal kami. Cuma mana yang baik, mana yang buruk, mohon ditinggalkan di sini yang buruk, yang baik bawalah ke Agam. Itu kami tidak memanjang mukadimah, terlebih dan kurang diperminta maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wali Gito, Pak Wali Negari Seribu Tangguh Aluang. Jadi kalau di Ciko panggilan Pak Wali, kalau di Agam Nyak Wali. Tapi tak kaji orang ini tadi. Kalau si koi tu Pak. Yo, Imam. Jadi kalau nak wong ini, kecuali sampai aku ke Nyak tiar. Tiar kau biasanya nangkut kan panjang. Apa tuh kan panjang? Tidak. Kalau di pasar nggak beli Yos. Dia ahli ya. Baik. Nanti listrik mati deh. Jadi sebelum kita berangkat ke atas, Bapak Ibu, kita ada sedikit sharing aja tentang kita di sini. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Oli tadi itu udah semuanya tuh. Jadi yang mau menambahkan aja sebenarnya. Nah, inilah lokasi kita di posko. Jadi di posko ini lokasi meeting point kita. Jadi dulu di sini cuma ada warung sama rumah satu di ujung situ. Jadi kalau Bapak Ibu tahun 2012, 2013, 2006 balik ada ya. Nah, jadi pada saat tahun-tahun itu di sini kita masih rimbun di sini, masih banyak hutan. Nah, tapi berkat berkat usaha tadi, alhamdulillah ada jalannya dan ini sudah menjadi aset di kelompok dan di negari ya sebetulnya sampai ke ujung itu ada aset kita di sini sudah sampai 2M yang dari gerbang tadi sampai ke atas. Nah, jadi yang kita jual di sini pada Cik Pak Wali tadi kita bukan cari untung ya, tapi kita kerjasama untuk merasa untung sama-sama. Jadi apapun yang kita dapat itu kita limpahkan ke masyarakat kali. Misalnya dari pendapatan jasa lingkungan tadi 30.000 itu untuk terjun ke atas, itu yang langsung yang bawa adalah pemandu atau masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu naik ke atas itu wajib menggunakan jasa pemandu dan sudah masuk paket. Nah, jadi ke atas satu orang 30.000 itu udah masuk paket. Dan dari 30.000 itu kita pecah loh. Ada loh untuk sumbangan IKO, ada loh untuk pemilik lahan gitu kan. Karena yang di sini kan sampai ke atas itu ada 6 tupak pemilik lahan. Nah, kalau dulu di sini kalau cerita dulu itu agak bahasa awal kalang kabui gitu kan. Aduh, saya kendala gitu kan sampai gitulah ambil jalan gitu kan sampai memberitakan indah-indah sampai mafitnah gitu kan. Tapi berakhir niat tadi habis itu kerjasama dan dorongan dan alhamdulillah ada jalannya. Dan kalau buat saya lihat yang paling penting di lokasi itu harus ada yang manggarian. Nah, harus ada yang orang yang nama gilo gitu, karena kutip gilo itu bukan gilo Gilo positif ya. Gilo positif. Jadi orang nama memajukan kampung halamannya untuk masyarakat. Nah, jadi dalam hal itu adalah itu kita masuk orang gilo tadi. Kalau bahasa mereka lokal champion. Nah, orang itu bergerak secara sosial, memberdayakan masyarakatnya untuk pengembangan kampungnya. Nah, habis itu setelah Iqbal Barado gitu kan, apa yang program yang dijual ya? Tentu kan awak kan tidak mengambang gitu kan, awak butuh keberlanjutan, butuh penghidupan kan, kita cari caranya. Jadi aktivitas di Sikosadonyo itu kita jadi paket, apapun bentuk aktivitasnya. Karimbo itu rancang namanya trekking, ada jasa pemandunya untuk mengatur KT gitu kan. Dari situ pitih pendapatan warga dari pemandu trekking. Ada kegiatan camping tapi dalam bimbo. Ada kegiatan supervisi menembak lawak gitu kan. Nah, dan itu sudah merupakan aktivitas warga yang kita jual. Ada kegiatan bird watching, mancilik burung, itu adalah aktivitas warga sebenarnya di Siko yang memiliki burung yang kita alihkan menjadi pemandu
burung gitu. Dan yang sangat diminati sekarang adalah memancing. Kemarin para tamu kan, aduh, terakhir loh, dua orang ya, berdua ya. Atau dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, jadi orang Jakarta tuh langsung kemari hanya untuk mancing, habis itu pulang. Apa yang dipancingnya? Ikan model yogi itu ikan gariang. Nah, jadi di sini Lubuk Larangan kita olah sedikit lubuk larangannya menjadi kegiatan namanya master fly fishing. Master tuh nama ikan gariang tuh, jadi nama Indonesia namanya master, gariang bahasa Awaknya kan. Jadi tadinya fly fishing. Silakan Bang. Aduh, ini Bariwan terus guru saya ini. Enak. Bang. Nah, jadi kegiatan master fly fishing itu dia memancing di lubuk larangan yang lubuknya itu sudah kita kondisikan, yang ikannya boleh ditangkap. Nah, apa ikannya? Ikan gariang. Kenapa orang mau nangkap ikannya? Karena aktivitas strike tadi yang dirasakan bukan bukan dapat ikannya, tapi sensasi strike-nya. Jadi ketika dia strike, kalau makin kuat strike-nya malah patah juaranya sana hatinya gitu. Nah, jadi kita jual itu adalah experience, pengalaman. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakannya datang 1 minggu ke sini. Silakan boleh mancing, coba rasakan gimana sensasi strike-nya. Kalau nanti kita ke atas, mungkin kita sampai Lubuk Batu Tudung ya, lokasi nanti kita akan trekking. Itu kita akan lihat ikannya, ikan gariannya itu. Silakan ditangkap tapi boleh dimakan. Nah, ikannya di Bali ambil. Nah, jadi itu aktivitasnya. Nah, jadi 4 poin kita 5 poin kita jual di sini, yaitu trekking, camping, sport fishing, birdwatching dan master fly fishing. Dan semuanya aktivitas warga di sini. Jadi kegiatan itu ramah lingkungan, tidak merusak dan tidak juga menambah. Dan betul kata Pak Wali tadi. Jadi kalau aktivitas warga di Siko dulu itu fokus karimbo saja. Karimbo itu adalah dari kayu. Ya. Karena kita tidak bisa menagan tanda kutip gitu kan. Apa tidak bisa menagan lah filosofi warga. Kalau orang di laut makan ikan, tentu kami nerima makan kayu. Nah, jadi filosofi itu turun temurun gitu kan. Nah, kita tidak bisa menagan dalam tanda kutip melarang, tidak ada hak. Nah, cuma kita menawarkan bagi solusi ada loh alternatif pendapatan lain, yaitu menjadi pemandu. Apa itu memandu wisata? Nah, dulu kalau kawan-kawan memandu di Siko, kalau tahun-tahun dulu tuh masih rebutan. Nah, Beko nampak plat BM, dia nyek apa pengunjung bawah aja kan? Nah, sampai gitu dulu. Habis itu kita buat peraturan siang tigo dulu di Lapau, Inyo yang memandu. Nah, karena pemandu kan dia jadi datang jam 3 itu kan, nah dicatat sama Lapau. Nah, Beko lalu di rumah ya kan, jam 10 atau 9 tigo Lapau. Aduh, ambo mandu dulu, nama ambo ada teh ya kan? Kan jadi itu. Nah, siap tuh kita rubah pulaunya berdasarkan piket atau tip dan itu kita tempel di posko. Jadinya bergiliran. Kecuali yang request order, misalnya ini puas atas layanan si guide itu gitu kan. Dan nyo pai balik ke Nyarai. Inyo niwa semua si guide itu nyo, boleh di request guide ya. Dan yang guide tadi kalau berhasil yang mempromosikan dan buat tamu itu dikasih fee 10%. Nah, jadi semangat lain untuk promosikan di media sosial. Dan berikutnya adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan awak di Siko 2 Pak Ibu. Dan itu di bawah naungan Pak Wali. Kalau kecil Pak Wali tak bisa, pun tak bisa dah. Izin Pak Walinya. Tak boleh ajak Wali tak boleh. Jadi lembaga kita 2 juga pertama Pak Daris. Yang itu lembaga itu kita bentuk tahun 2013 di SK-kan pada saat itu oleh Pak Bupati, diketuai oleh Pak Wali Nagari, pada saat itu Pak Hari Subrata ya pada saat itu. Ini yang bergerak di kegiatan di Siko dulu. Setelah itu ditelusuri, rupanya kawasan lindung itu tidak boleh dikelola atau zona merah. Berat kalau kawasan lindung itu harus diturunkan statusnya. Jadi pas kita ke Dinas Kehutanan, langsung orang Kehutanan tutup mata. Mari no, ini kawasan lindung nih. Kalau dikelola masuk loh aja kan. Apa caranya Pak aja. Kalau apa tagang risiko kawan-kawan mana Bang dia, pilih mah aja kan. Kawan-kawan mana Bang Bali atau tujuan caranya. Akhirnya tujuan caranya.
Selamat datang Bang Iwan Tulus. Bang, ini abang kita sudah lama nggak jumpa dulu. Nggak panjang rambutnya Bang Andi. Ini suhu. Nah jadi akhirnya kita dikasih izin akses, diurus izinnya dan membentuk LPHN sama dengan Yogi. Dibentuk LPHN tahun 2014, diketuai oleh Dausin pada saat itu, dan kita bergabung di situ, bergabung di LPHN di bidang jasa lingkungan. Nah, jadi Podarwis mitra oleh LPHN. Setelah itu bergulir karena pemekaran, praktek lagi, ada permasalahan, jadi macam-macam lah ini apanya kendalanya. Kalau cerita cicing orang mungkin mungkin cilo biliknya. Nah, akhirnya tahun 2019 baru keluar izin. Nah, 2019 keluar izin, dikasih akses izin itu 2.800 hektar. Nah, tasarino lah mau diapain, yang penting kalau lagi izin Pak Wali pun itu silakan, asalkan tidak merusak, maksudnya tidak gitu lah, tidak menabang gitu kan, apa yang penting kok dijago tadi. Jadi kalau Bapak Ibu KT itu sudah menyediakan namanya rumah bibit. Nah, nanti per kelompok bawa satu. Nah, silakan tanam di atas sudah kita sediakan. Kalau kita tracking, kita tentukan titiknya untuk penanaman. Jadi dalam rangka penyelamatan lingkungan juga. Berikutnya Bapak Ibu, di sini metode kita dari awal sampai ke sini itu semuanya praktek. Jadi pelatihan kayaknya ada pemandu-pemandu mungkin Boni dan lainnya, itu kita belajar tuh jarang yang teoritis. Misalnya cara memandu, memang kita langsung memandu dan warga mencari. Cara membriefing itu pada saat itu di awal tuh memang membriefing tamu, di samping di belakang warga mencari. Dalam kurun waktu 3 bulan warga lah bisa memandu. Bahkan pada itu kami langsung menyaksikan, melakukan dan langsung merasakan. Jadi nyo bisa mengevaluasi diri seorang, bisa dakwah gitu kan. Walaupun nyo membriefing dengan bahasa Minang gitu, yang penting dia sudah bisa menyampaikan. Tapi terkadang ada juga pemandu kita tuh gagap gitu kan, maka kita tempel informasi di situ karena tidak tuh yang perlu disampaikan gitu kan. Jadi tinggal baca aja sebelum berangkat, Pak baca dulu nih kan, sudah kita tempel SOP-nya udah di posko. Nah baru terbentuk kelembagaan. Nah muncul trust oleh warga tuh di tahun 2016. Nah jadi yang dulu ambe-ambe, yang dulu fitnah itu lah mulai menurun lah. Karena yang merasakan dampaknya. Sebagai Cik Pak Wali tadi lah jadi pemandu, lah jadi ada pedagang asongan, muncul penjual ekonomi kreatif. Dulu sih kok banyak jual baju Pak, jual baju ya Budi ya, baju gitu kan, baju-baju. Nah karena apa? Nah jadi di situ ada penurunan seketek, tapi penurunan itu kita syukuri. Nah, apa tuh? Karena harga kita naikkan. Jadi datang 5 orang di Siko itu sama dengan datang 20 orang di pantai gitu. Nah, datang 2 orang memancing di Siko itu sama dengan datang 50 orang trekking Ganyarai. Jadi aku pilih pengunjung yang seketek. Dan di Siko hari Jumat tutup. Apa kok tutup? Pertama Jumat, Jumat itu jali itu. Yang kedua ini Mamat melarang. Anak tahu lambo tuh, mungkin ini cerita kok Jumat itu. Karena orang Karimbo pun jarang Jumat nanya, jarang ya. Kasih Jumat. Nah, tapi yuk ambil kemahnya. Jadi pas hari Jumat itu memang kita namanya masa istirahat hutan. Kan hutan tuh sama kayak kita juga, capek juga ketika diinjak terus gitu kan, terus menerus. Kita sampai terus kan latihan juga. Jadi hari Jumat itu masuk istirahatnya. Nah itu kita kerajukan. Dan kegiatan-kegiatan rape evaluasi kita lakukan secara non formal, termasuk juga pelatihan dan juga pengamatan media-media. Nah dulu memang ketika kita buka sampai kini pun kita aktif di media sosial, terutama dulu masih Facebook. Berikutnya rencana pengembangan ke depan bagi Cik Pauli tadi. Kalau yang di tingkat kelompok sakete atau metamorfosa. Jadi kelompok yang ya kawan-kawan yang kira-kiranya bergerak serius, ambo kemakan di luar kegiatan arung jeram. Dulu kita mulai di tahun 2007 balik, itu asalnya dari Podarwis ini. Dari Podarwis kita coba kegiatan tubing,
karena batu kadang-kadang mungkin bisa kita cari ya, habis itu kita coba tidak bisa, kita pindah keluar. Izin tuh yang kalau juga itu 3 negari gitu izinnya gitu kan, dari negari Gugua, kemudian itu kasih lawe pada saat itu. Nah jadi di situ kita buat kegiatan anjuran dan buat badan usaha, dan semuanya masyarakat kita libatkan. Jadi konsep saya adalah CBT, aku belajar dari Mari Panjual, itu community based tourism. Pandai mana? Keamanan baraja. Di mana di situ masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Di mana yang terlibat di dalamnya selaku baik pemandu, baik pedagang gitu kan, ataupun yang memasak, itu masyarakat gitu latihan. Tapi ada standarnya. Nah standar pun tidak ancak-ancak gitu kan, bagi Cik Maridwan yang penting protect the culture, apa namanya, budayanya tetap dijaga dengan kearifan lokalnya untuk kita tonjolkan. Alhamdulillah di tahun 2017 itu kita mengawali 2 perahu. Sekarang kita total ada 21 perahu di hasil kegiatan itu. Dan guide itu tambah, pemandu itu tambah. Agam next ya. Agam next soalnya. Jadi apa namanya, bagi Bariwan tadi, kok Nyare itu pernah masuk turunnya dan masih bertahan. Dulu puncak kunjungan itu sampai 6.000, 8.000 gitu kan. Kini kalau anggo itu yang paling 100, 200. Karena sudah muncul segmentasi pasar yang sama. Ya di Malala, di Bungu gitu kan, di Agam gitu. Dan itu apakah ambo rugi? Enggak, karena ambo lagi materi itu enggak setengah-setengah, ambo lagi materi kunci-kuncinya kan, dan kawan-kawan langsung mah duplikasi. Dan kita enggak rugi. Maka begitu, karena ketika orang datang ke Sumbar, ini banyak pilihan. Nionya yang segmentasi high, Nyarai. Ini yang soft mungkin kasih Maroso. Yang mungkin yang middle up mungkin Kabungun gitu kan. Jadi orang membranding Sumbar adalah wisatanya waterfall atau air terjun. Nah, jadi bukannya kita rugi ataupun sebenarnya mau kasih kisi-kisi gitu kan, logikanya kan merugikan Nyarai itu, tapi malah menguntungkan gitu kan. Memecah pasar dengan harapan membranding Sumbar itu adalah surganya air terjun, itu contohnya. Dan termasuk juga di Arung Jeram tuh. Jadi ketika kita kembangkan sampai lain gitu kan, kayak di kemarin kita pernah ke Solo gitu kan, pernah lo di Cimaroso tapi belum pernah main ya, rumah-rumah cari-cari ya. Dan itu bukan memunculkan pesaing, enggak. Jadi ketika orang datangnya banyak itinerary pilihan. Nah jadi itu harapannya adalah Sumbar tuh bukan hanya wisata ABCD, tapi banyak ABCD sampai Z. Berikutnya risiko awak bagi hasil. Jadi setiap pendapatan itu bagi hasil. Nah, jadi libatkan ke masyarakat Bali ya, dalam rangka tadi untuk menjaga pengembangan wisata yang berkelanjutan. Dan apa sih manfaat yang kita rasakan di wisata kok? Yang pertama itu adalah manfaat lingkungan, Bapak Ibu. Ya. Karena dari lingkungan dulu bagi Cik Pak Wali, acuk orang disitu berkegiatan ke Rimbo, terutama Malabar. Dan malah merubah mindsetnya menjadi pemandu. Berikutnya ada kegiatan ekonomi yang bermunculan, di mana dulu di lokasi Selibutan Lubualon terutama Kamaran itu kategori IDT nak kali IDT, dan maraknya ada kegiatan wisata, ada pengembangan perusahaan di Siko ya, yang dari Jonopopan adalah kategori negari Bakampang, tak di IDT lain. Jadi ada kenaikan sedikit di tiket negari. Yang kita rasakan utama adalah perubahan mindset atau pola pikirnya. Dulu orang beranggapan wisata itu maksiat, wisata itu merusak, wisata itu merugikan pendapatan ambo. Jadi kalau ambo berimu tergantung sama pencarian. Ternyata enggak. Nah, ternyata wisata menguntungkan bagi mereka dan menaikkan taraf hidup mereka selaku insan manusia. Nah, jadi itulah sebelumnya mungkin kegiatan kita di Siko seperti gambaran, dan beberapa hal itu aku sampaikan ke kawan-kawan di beberapa kesempatan ya. Sekarang masih langsung kondisinya, dan itulah padonya lokasi kita di Nyare. Jadi terima kasih atas kedatangannya.
silakan mungkin kalau ada diskusi. Kita minta mungkin ada sekitar dari Mbak Ridwan. Kita minta Mbak Ridwan untuk arahan dan apa sih Bang yang harus kita lakukan di next ke depannya gitu. Pada Mbak Ridwan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurat rahmat karunia Allah kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi. Kalau program saya pagi namanya sesami, sarapan sambil silaturahmi. Ya. Salawat dan salam sekaligus kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Pak Wali, Pak Bayu, Bapak, Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tadi saya sudah mendapat informasi dari ini orang yang luar biasa, ya. Insya Allah kita bagaimana menjadikan apa nama daerah ini? Salimbutan ini itu akan muncul di daerah-daerah lain. Karena target kita nanti insya Allah bagaimana nanti semua peserta insya Allah bisa menjadi bintang-bintang nanti. Siap? Ya, ya. Nah, kalau dalam dunia pariwisata di Indonesia, insya Allah saya akhirnya banyak membuat peraturan buat kalau saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer. Itu hal baru untuk pariwisata di Indonesia, dan ini kelemahan kita. Tidak banyak orang yang bisa mendesain tour program yang bernilai. Ya, kalau saya menjual ide dan program wisata saya mungkin sama bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya tidak bakalan laku, yakin. Karena itu kebiasaan sehari-hari. Ya. Misalnya ketika saya ditantang oleh orang terkaya di Inggris untuk membuat program khusus buat anaknya, apa yang saya berikan waktu itu? Menjadi anak panti. Justru mereka tidak mau pulang, lama dia anak panti lah daripada aku. Soalnya pariwisata ini insya Allah nantilah kita lemah, kita tidak banyak orang-orang seperti Ritno dan lain-lain. Sebetulnya dalam dunia pariwisata apapun bisa dijual. Coba sebut kendala bagi kita uang. Sampai buruk, tapi bisa menjadi nilai yang sangat komersial. Tapi kalau tahu how to make the program. Makanya kalau dalam dunia pariwisata Indonesia, akhirnya saya bikin istilah sendiri. Kalau saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer, Pak Wali. Dan saya akui kalau saya menjual program saya buat adik-adik di sini nggak bakalan laku. Yang kedua harga pun nggak laku, ya. Nah jadi kalau saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer, dan saya akui saya dulu menjual ide dan program wisata saya untuk Indonesia itu sulit. Tapi sekarang sudah trennya. Ini salah satu contoh. Tiba-tiba salah satu kepala sekolah internasional di Jakarta, orang berbangsa Inggris ya, tiba-tiba menelpon saya, Pak Ridwan, kita ingin study tour Pak ke Sumatera Barat untuk anak grade 9. Grade 9 tahu kan? Kelas 3 SMP. Terus mandangnya kepeng masuk. Oke. Nanti saya akan desainkan program khusus buat sekolah Bapak. Nah, tolong kirimkan materi-materinya. Nanti saya desainkan program. Nah, kami jawabnya, nggak usah Pak, kami sudah punya program. Akhirnya saya bilang, Anda kalau sudah punya program, ngapain hubungi saya lagi? Karena mohon maaf, saya belum tentu tertarik dengan program Anda. Nah, jadi ini kelemahannya. Kalau bisa jangan niru saya. Nggak pakai kayu-kayu dong. Kalau ambo bagi ambo nggak menarik, mungkin alun tahu buat tarimo. Dia nama tulus tadi itu mah. Ribuan tulus boleh kan? Tiba-tiba dia bilang, ya saya baru tahu tentang Anda. Dia justru dapat referensi tentang kita itu dari salah satu sekolah terbaik di Inggris yang sudah rutin programnya dengan kita.
Oke, kalau gitu tolong kirim program Anda biar saya pelajari. Setelah dikirim, akhirnya saya telepon lagi. Albert, Anda kalau program seperti ini, Anda tidak harus hubungi saya. Ini siapapun travel di Sumbar bisa. Anda kalau mau, ini harus saya rubah. Karena maaf, namun study tour, tapi content of study tidak sampai 20%. Dia pengen jalan sih ya. Namun study tour. Akhirnya dia bilang, Pak jangan rubah Pak. Kalau rubah saya malu Pak. Karena sudah approve sama yayasan sudah oke, orang tua murid sudah oke, bahkan sudah pernah dilakukan. Karena saya baru tahu tentang Anda aja. Karena lagi kecil pokok padang itu ya oke lah. Ya. Oke lah, saya terima, tapi dengan catatan saya bilang. Nah, kita harus menguasai. We must know who is our clients. Kita harus tahu siapa klien kita. Dia orang Inggris. Nah, biasa ke orang Inggris ada suatu perjanjian yang sangat Islami ya. Akhirnya saya bilang, Albert, oke, ini saya terima sebenarnya. Tapi gentleman agreement ya. Kalau saya menemukan kendala di lapangan, I have right to change. Saya punya hak untuk merubah ya. Oke-nya oke. Oke. Ya. Nggak masalah, baru nggak masalah kok honor saya dipatambah. Kalau persata aku bagara-gara. Yang kedua hati yang buat nabi ya. Jadi akhirnya bilang gentleman agreement. Kalau saya menemukan kendala di lapangan, I have a right to change ya. Saya berhak untuk merubah ya. Karena biasa kalau orang Inggris kalau kita tahu yang nama gentleman agreement itu tidak pakai kontrak tidak ada. Tapi yo Islam sangat Islami orang. Tapi jangan cubo-cubo di luar apa kan luar biasa tuh sangat Islami. Padahalnya non Muslim. Akhirnya oke lah. Trip itu berjalan. Bayangkan selama 6 hari anak kelas 3 SMP-nya menginap 5 malam di hotel Novotel. Karena kalau internasional kan anak orang kaya masuk aja bisa ratusan juta. Akhirnya 5 malam cuma minat di hotel. Yang waktu itu ikut wakil kepala sekolahnya orang Filipina. Nggak tahunya. Baru saya check in di hotel waktu itu masih pakai kunci ya, belum kartu ya. Saya ada tamu di hotel komplain gue. Komplain. Anakku elok luar biasa. Nyegedor kamar orang lari. Ada ibu-ibu yang pakai handuk nyusangku emergency keluarnya karena telepon ada, bel ada. Mbak aku digedor. Nggak lainnya pikir orang dua ada karena biasanya security di sebuah hotel, apalagi chain hotel kayak Novotel itu sangat ketat. Nyo pikir pasti security. Terkan dua, nggak ada orang. Akhirnya orang komplain banyak, komplain lah ke resepsionis. Dicek lah CCTV Pak Wali cantik kira anak kok enggak. Nyobain naik lift, nyegedor kamar orang. Kalau gua aja tepuk tangan lari ke bawah. Dampaknya saya sama wakil pesulap kan maki-maki sama tamu. Bahkan ada disuruh cek out kalian, bikin gaduh aja. Oh, udah nginap ya. Karena kita 5 malam di sana. Akhirnya sama wakil sekolah, akhirnya saya bilang pada tamu, saya mohon maaf, ini kesalahan saya. Tapi saya yakin ini tidak bakalan terjadi lagi. Kalau terjadi lagi kami akan check out. Ya maklum lah anak-anak apa saya SMP. Akhirnya tamu menerima, begitu juga pihak hotel. Akhirnya wakil kepala sekolah datang pada saya. Pak Ridwan, maaf Pak, anak sekarang nakalnya luar biasa dalam bahasa Inggris ya. Nggak tahu insting saya langsung keluar. Kok dia nama tulus tadi ini? Saya bisa merubah anak-anak ini dalam waktu 2 jam. 2 jam? 2 jam kamu bisa merubah anak-anak ini? Ya, how? Baca roya kan? Akhirnya saya bilang, oke, tolong bacakan program itu besok. Karena itu bukan program saya, dia pegang file program. Ya, besok setelah dibacakan, oke, besok mulai jam 2 sampai jam 4 program saya rubah dulu. Karena saya sudah bilang sama kepala sekolah Anda, maka itu perlu konfirmasi tadi. Kalau saya menemukan kendala di lapangan, saya punya hak untuk merubah. Kalau tidak kecewa, telepon ke sekolah.
Dia tuh takutlah nelfon karena ini masalah. Enggak, saya enggak bakalan nelfon. Cuma penggantinya apa? Mungkin saya bilang, panti asuhan. Birang. Apa hubungan merubah anak-anak ini dengan panti asuhan? Ambut lah keserang ya enggak? Akhirnya oke lah, tapi oke kok enggak sampai 50% dah. Ketika oke, ambu yang bingung lah. Kalau aku maju ide secara spontan Pauli, ya. Kenapa bingung? Kita pergi ke panti asuhan, enggak nyumbang Mbak Ars. Dan kalau saya minta kepada mereka itu sangat tidak profesional. Nanti dikira semacam-macam lagi. Cantik namun Ridwan Tulus kelakuannya menikuat. Akhir waktu itu saya anggarkanlah dana dari kantong pribadi saya sekitar 2,5 juta untuk disumbangkan ke panti asuhan. Jadi saya suruh tim saya yang jadi guide waktu itu, tolong cari panti asuhan yang paling miris dekat Bukit Tinggi. Dapatlah alhamdulillah di Padang Luar Nurul Haq. Alhamdulillah inilah menjadi panti asuhan mandiri, ya. Terus setelah oke, besok pagi sebelum kunjungan ambo ingin cari anak ke sana karena ingin tahu pernah dengan 2,5 juta itu kira-kira apa yang batu-batu dibutuhkan. Tak taunya anak-anak lagi sarapan pagi. Cuman pas saya lihat sarapannya, akhirnya saya menemui kepala sekolahnya dan saya bohong. Bu, saya biasa kalau di lapangan biasa sering nyamar. Saya biasa kalau masuk ke sebuah destinasi kalau perlu orang nggak tahu siapa saya, ya. Ya alhamdulillah ini karena mungkin dari kenalkan jadi kan gara-gara Ritno saya udah populer juga jadi kan. Akhirnya saya temuin Bu, lah nelpon pimpinan ambo petang Bu. Oh yang tentang kunjungan Beko jam 2 itu ya nak, ayo Bu. Iya nak. Ya. Lagi dia Bu, boleh tak? Ini anak lo ini kan. Jadi Beko ya Bu, ada anak-anak SMP. Saya nggak nyebutnya internasional. Karena terlalu jauh bedanya antara SMP dan SMP internasional. Kalau SMP internasional udah jelas orang-orang kaya, masuk aja bisa ratusan juta. Dia ingin main-main sekitar 2 jam sebelum boleh. Dia rancak lah tunat awak Bu, kemungkinan kamu lu tahu pasti lah Bu, kemungkinan anak-anakku tapungan. Kira-kira apa yang bisa dibantu di situ? Jawaban ibu tuh menyenangkan hati yang nak, badan saya Indomie. Mandanga Indomie itu akhirnya dari 2,5 juta jadi 10 juta aku anggarkan. Baik itu mau cari komputer nak tuh di panti itu loh. Akhirnya mau beli 1 set komputer lengkap, 9 kebutuhan pokok, bareh mau minta anak kualitas nomor 1 balik, ya. Sudah tutup Indomie banyak yang goreng, yang rebus karena kau permintaan khusus. Tuan buatur, ambo yang datang duluan, baru tamu-tamu belakangan. Ambo telepon guide-nya. Beko tolong anak-anak yang angkit barang iko kapanti dan aja tahu kok sumbangan darinya. Gue anak-anak semangat angkit. Pinyo lupo Pak Wali, nyo melewati apa sawah pematang sawah. Anak kota sejalan di pematang sawah tanpa barang saya goyang. Aku bawa bare loh. Bare kok nyudik saking semangat 10 kilo bertiga angkit. Ambo yang cami bareng dan anak-anakku dong. Tapi luar biasanya ketika barang ku batu-batu apa? Alhamdulillah saudara barang selama ini belum kurang. Dan ambo senang. Setelah itu ambo atur sebuah permainan yang mereka tuh lebur satu sama lain. Setelah ambo cari kondusif, ambo pakai ngopi balik kak nu hotel. Karena peserta aku lama habis semua tahu-tahu kan. Ikut cari tuh darurat ke sekolahnya. Pas mau pulang, anak-anak lah sampai di bus. Kawan-kawan di panti mendadak. Akhirnya sama kepala sekolah datang nyambil mic. Lihat tuh, teman-teman kamu begitu senang dikunjungi itu. Anak-anak pun senang mau balik kan. Kira wakil pas sekolah aku buka kartu. Kamu tahu nak? Yang sumbangan tadi kan berkaitan sumbangan dari anak itu bukan dari kita kata. Ini karena ini programnya mendadak. Sekarang saya minta izin, boleh nggak? Kita masih punya uang 1 juta deh. Bolehlah disumbangkan ke
panti tersebut karena mereka terbuka masalah keuangan. Alhamdulillah kompak anak-anak. Tidak Pak, jangan Pak ya. Sudah saya kolong anak jangan angkat ya. Masa mau disumbangin? Nolak. Kiro subhanallah, jangan ganggu waktu kami mampu. Iyo patungannya tuh kumpul kepkan 3,5 juta. Dan lari-lari lu anak-anak mantan beli ya, entah sungguh beli ya. Ya. Sudah tuh sampai di hotel, nampak bana di Mato Kapalo ambo, anak-anak 8 balik orang ambil kunci, antri tertib one line. Tertib. Akhirnya sampai ke sana apa enggak? Balik bang, Borayu. Kamu di mana katanya? Saya di bar. Buka jamu kabar. Baru sobok-soboknya paluk menanginya. Maaf ya, ada laki-laki menangi di buku anak. Men, see that teh. Lihat tuh teh. Lihat tuh anak-anak terus antri baik-baik teh. Benar kata kamu tuh. 2 jam bisa merubah. Lihat tuh. Itu baru 2 jam tuh. Aku program aku buang ada nilai itu. Akhirnya tenang teh, saya akan bicara tentang yayasan, tentang ke kepala sekolah dan ke ketua yayasan tentang program Anda. Saya malu sama Anda. Saya tamatan master psikologi Cambridge University, tapi saya tidak mampu. Ya. Akhirnya program ini masukkan ke dalam kurikulum sekolah dan anak-anak wajib. Dulu anak SMA-nya baru cuma 1, SMP cuma 1 kelas. Sekarang jadi 5 kelas. Dulu SMA jadi 3 SMA. Itu namanya dia nomor tiap bulan petang. Akhirnya program itu saya robah. Kok bukan galak-galak ya. Insya Allah niat kami sama Pak Bayu, Insya Allah bagaimana memunculkan Ritno Kurniawan yang lain di Agam. Siap nak? Ya, siap niat caranya ya. Nanti saya akan tantang, makanya ada programnya. Enggak apa-apa, kita santai bisa apa kalau santainya bisa diapain. Tapi nanti kita bisa sambil apa? Nanti saya akan tantang bagaimana membuat program Kampung Inspirasi. Akhirnya program itu saya robah, ya. Alhamdulillah sekarang ini syukur kita ketemu. Untung kita tidak jadi di apa? Mungkin kalau istilahnya, mungkin saya panggil apa? Yang semua tim di sini ya. Ini Bapak Ibu yang paket mancing kita. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi itu kan banyak sekali ya, ada paket mancing, paket apa. Sebetulnya dalam dunia pariwisata sebetulnya apapun bisa dijual. Coba saya dulu apain dulu sama siapa kalau bisa ya, Ritno bisa diapain kalau Pak Ritno? Kalau programnya bisa di nggak bisa ada Pak. Tapi nanti kita share apa aja ya, nanti di share apa. Apa itu Kampung Inspirasi? Akhirnya program itu atau tahu Singkarak Sumpu. Jadi kalau biasanya saya membuat sebuah destinasi itu biasa lebih suka di tempat-tempat yang tidak umum. Ya. Singkarak Sumpu kita punya program namanya Kampung Inspirasi. Itu selama 2 malam anak-anak sekolah internasional tinggal di rumah gadang, beraja adat setempat, beraja silik, belajar randai, belajar apa. Ya. Nanti ini sekalian merubah karakter orang. Kenapa namanya Kampung Inspirasi? Jadi program itu 3 hari ya. Nanti saya minta adik-adik semuanya nanti membuat program yang sama. Nanti insya Allah kita dengan apa? Kita siap pandu bagaimana program itu bisa layak dijual. Mereka tinggal 2 malam di kampung, belajar adat setempat, belajar adat budaya, silik, randai, dan lain-lain. Ya, karena ini untuk pendidikan, sekalian merubah karakter mentalitas. Maaf, kebanyakan orang-orang yang sekolah tinggi itu, apalagi sekolah-sekolah yang elit itu, mentalitasnya enggak kurang bagus. Ini sekalian merubah karakter mereka. Kenapa namanya programnya Kampung Inspirasi? Ini sekalian mengajar mereka. Nanti mereka akan saya kenalkan dengan tim-tim kita yang maaf di kampung awak ada dikenal orang tapi reputasinya nomor 1 dunia. Ya, misalnya orang Agam sendiri. Nah, nanti cari siapa Nanda Wirawan. Ada yang tahu Nanda Wirawan? Nah, alhamdulillah udah kenal Nanda Wirawan ya. Nanda Wirawan adalah salah satu tim apa kita yang karya songketnya sudah mendapat penghargaan Award of Excellence dari UNESCO nomor 1 dunia. Makanya Nanda Wirawan salah satu istilahnya yang masuk dalam program Kampung Inspirasi.
mereka tinggal di kampung, belajar adat budaya setempat, belajar kearifan lokal dan lain-lain. Nanti kita kenalkan mereka dengan orang kampung, tapi reputasinya nomor satu dunia. Itu mengapain kesombongan dia. Biasanya kota itu sombong mencari kampung. Kiro mau kenalkannya di orang kampung, Kiro reputasi justru nomor satu loh dunia. Dulu pertama sekali yang saya angkat itu namanya Pak Bujang. Pak Bujang waktu itu orang Harau. Ada yang tahu Pak Bujang? Ah, inilah Pak Bujang. Pak Bujang di kampungnya sendiri cuma dikenal sebagai peladang, tapi ahli kumbang dunia sangat mengenal beliau. Karena beliau menemukan kumbang terkecil di dunia, dikasih nama mereka Sito Nidai Bujang. Bayangkan. Jadi mudah-mudahan lah kalau niat kita, saya alhamdulillah sudah mulai agak sehat lagi. Insya Allah mungkin kita bisa bersama-sama. Mungkin kalau bagi yang belum kenal, saya itu seperti apa ya? Saya alhamdulillah ketika mulai sehat, saya banyak mengagumi anak-anak muda di Indonesia. Dampak dari penyakit saya itu saya banyak lupa masa lalu. Salah satu yang saya kagumi ini orang yang luar biasa ini. Kenapa saya kagum sama beliau? Ketika tamat UGM, nyoba balik ke kampung, enggak lah di kampung ke Barcelona, gitu kan? Masih mandor rupanya gitu kan? Dikembangkan istilahnya nyarai yang nggak dikenal orang. Akhirnya ribuan orang datang. Nah, yang lebih luar biasa dulu orang malak kayu apa istilahnya? Illegal logging, tapi kini lah menjaga kayu itu sendiri dan bisa mendapat income luar biasa. Ambo ingin kenal ini gitu. Ketika mulai sehat, Ambo banyak searching. Itu salah satu yang ingin kenal. Tapi mau masih ada kesombongan. Mau tidak bisa meng-add orang-orang hebat itu dong. Tidak tahu ya, waktu itu kan kita ada ketemu lagi di Anai. Tidak tahunya, waktu itu saya diundang kementerian untuk jadi pembicara. Dia itu kementerian dulu ya. Nggak tahu waktu di Anai ini, setelah saya ngasih pemaparan, selesai, saya tanya jawab, aduh anak butuh nan tagak. Pak Ridwan, perkenalkan nama saya Ritno Kurniawan. Pantang, kok Ritno Kurniawan orangnya aku kenal. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Bapak, walaupun ide Bapak sudah saya ambil dan curi gitu. Ilmu yang berumpal, nah itulah. Saya makanya itu niat kita sama Ritno juga kita dapat. Karena tadi malam saya berubah. Ini perubahan kan rencana pertama dia apa? GTP. Cuman saya karena nggak mau ngapain janji, saya sudah janji dengan orang Pariaman. Tadi makanya saya pagi saya ke Pariaman juga tetap baru ke sini. Mohon maaf saya terlambat. Tapi insya Allah kita bisa menggunakan waktu. Jadi kalau menurut saya salah satu kelemahan kepariwisataan di Indonesia, tidak ada orang banyak seperti ini. Kalau terus televisi ya. Kalau saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer, ini salah satu kelemahan pariwisata di Indonesia. Tidak banyak orang yang bisa mendesain tour program yang bernilai. Alhamdulillah, waktu zaman Pak Arif Yahya, waktu itu saya mulai sehat, dia pernah sama-sama jadi pembicara waktu itu sama saya. Akhirnya dia kaget dia. Akhirnya dia minta tolong kepada saya untuk mempromosikan Indonesia di Eropa dan Asia. Yang enaknya, jadi ada si Andi yang rambut panjang tadi, itu anak muda yang menyelamatkan saya, yang memaksa saya untuk terjun lagi ke dunia wisata. Ya, waktu itu, waktu enaknya karena penghormatan saya pada Andi yang telah menyelamatkan saya. Apa penghormatan yang diberikan kepada saya, itu saya berikan kepada Andi. Contoh, waktu kita promosi di Eropa, justru negara yang terbanyak, Belgia, Swedia, Jerman, saya suruh Andi yang pergi. Saya cuma yang ke Inggris saja. Ya. Yang enaknya waktu di Belgia, baru buka booth Manggale untuk umum ya. Tiba-tiba datang lelaki tua dan langsung menyinggir. Manggale apa? Manggale esok aja. Karena waktu itu pas terjadi kebakaran di Riau. Itu kan bantu kalender event ya, tidak tahu kebakaran, ya kebakaran di Riau. Karena maaf, isu lingkungan itu sangat seksi. Nah, itu salah satu merasakan keseksian dari lingkungan. Ya, kenapa seksi?
orang luar lebih perhatian terhadap masalah lingkungan. Selalu hal pertama yang dilihat masalah lingkungan. Nggak taunya untunglah alhamdulillah Andi bisa mengajak sang bapak duduk dan menerangkan tentang program kita di Green Tourism Institute. Akhirnya kaget. This your program? Ini program Anda. Kalau ini program Anda, ini itu solusi dunia. Akhirnya dikeluarkan kartu nama. Ternyata siapa dia? Dia adalah perwakilan Belgia untuk PBB. Dan dia perwakilan Belgia untuk MEE. MEE ini masyarakat ekonomi. Tolong kirim proposal segera. Kalau layak nanti saya akan sign. Kalau ada semua nak mau kirim proposal lah datang pandemi baru kirim itu lah tunggu dulu. Tapi itu karena kalau menurut saya jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep wisata yang bagus. Gimana pengembangan pariwisata yang protect the culture, nggak merusak budaya, tapi mangkuk budaya. Apalagi awak ada bahasa di syarak bahasa di kita bulah itu nak mungkin lah yang seperti Erno bilang tadi, wisata, maksiat apa dan lain-lain. Bahkan saya punya misi tersembunyi di sini. Bagaimana justru bisa berdakwah melalui pariwisata. Alhamdulillah tim kita mualaf semuanya, ya. Di Bali, di Sumatera Utara, tapi ini bukan untuk apa ya, khusus apa dia awak sama awak apa? Lu cara berdakwah melalui pariwisata. Nah, kami berdakwah enggak juga kata-kata, dia perbuatan langsung. Contohnya, kita ngotan kami pegang. Biko kami siapkan makan siangnya. Biko enggak bara jauh kami sembahyang jemaah sama tim. Pura-pura menyuruh, tapi nampak, ya. Akhirnya banyak yang bertanya, mana tadi itu? Encak lu senam itu. Senam gitu. Kadang orang kadang lebih tahu tentang negatif tentang Islam sendiri, padahal tidak tahu. Nah, baru kita terangkan. Kita ada yang 5 kali yang wajib misalnya. Tapi bisa juga dijamak, dia kan semua bapak di. Anda senang? Enggak, lama ceriaan pokoknya di sekolah. Nanti kalau seandainya dia tertarik, kita sudah punya link misalnya dari Amerika, dari apa? Tinggallah orang Cina tinggal dan itu lebih apa? Kalau saya mau mengalahkan orang baru satu orang Jepang, dia mau kawinkan dia sama orang itu tidak di Jepang. Jadi itu tidak merusak budaya. Apalagi awak kampung hamka benar. Kamu tuh pasan Bayu tolong ya pon mana itu sampai. Itu yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata yang protect the nature seperti yang dilakukan Lubu Alung Ngarai ini. Tepuk tangan buat Bu. Kemarin saya cukup arah sama wali kota Pariaman. Karena saya dapat informasi, biasanya kita di suatu daerah kita mendidik adik-adik di sana. Biasanya mereka yang jadi pemainnya. Kalau di Pariaman tuh namanya TDC, Tabu Diving Club yang kita bina. Kenapa saya marah? Saya dapat informasi dari adik-adik saya di sana. Ternyata taman mangrove kita mau dirombak dan aku pikir DPRD kan dibuat jalan bawah ini. Aku mendengar itu menggelagak. Akhirnya ambu WA Pak Walinya, tolong telepon urgent. Nggak pakai salam, nggak pakai tolong telepon aja. Yang bilang Pak Wali menelpon terus. Pak Ridwan, serius mana? Karena bahasa umum nggak seperti hormat biasa ada salam dari kawan nggak. Iya Pak tahu nak taman mangrove awak di Rambah orang apa jalan? Iya, ambo baru tahu gitu semalam. Bahkan Beko lambo hentikan. Alhamdulillah kalau gitu. Karena Pak tahu 10 tahun ambo berduit di sini ada meminta ketemu piala gitu. Bahkan maaf namu apa naik gara-gara itu. Karena itu lingkungan kok seksi isunya. Itulah mendapat adiyata dan alhamdulillah anak-anak di sini lah dapat Kalpataru lokal dan nasional. Akhirnya tunggu apa dia bawa talkshow pada itu. Alhamdulillah ada datangnya untuk mengecen masuk Koko dihentikan. Tadi mau kapar tadi mau cari lihat, cuman itulah kadang awak lebih buat lah rancak-rancak tak bisa merawat. Orang Sumbar itu nanti apalagi daerah Agam, ambo lebih banyak negara yang berkunjungi. Nanti kalau keliling dunia baru tahu bahwa awak tinggal di Sarujo. Tak ada negara yang seindah Indonesia lah khususnya saja. Tapi Sumatera Barat itu yang apa. Jadi bagaimana maka kita dalam setiap program itu yang tidak merusak alam tapi memperkaya alam. Dan ini salah satu cara membuat mereka ingin datang dan datang lagi. Kenapa?
Nah, dalam setiap program, nanti dicari ya, di Agam kira-kira apa program Green Action-nya. Biasa di setiap program, kalau di Pariaman itu, kita selalu dalam setiap program kita melakukan aksi penanaman terumbu karang. Coba tanya, kok tinggal ada ke pantai lah, tuh enak pernah nanam terumbu karang. Hah? Oke. Nah, jadi aku dipecah saya diprotek, aduh bisikan tadi dia jadi protect nature, tapi beko bisa sambil diskusi lebih. Terus yang ketiga, ini permasalahan utama dimanapun objek wisata, ada sabut, tukang pala, apa segala. Insya Allah dalam program kita sudah ketemu. Saya sudah buka destinasi sampai Kalimantan, Irian, sampai Labuan Bajo, Jepreman, insya Allah nak ketemu. Yang ketiga di gimana empower and bring benefit for local people. Gimana setiap program kita lakukan, kita mengajak masyarakat, memberikan ilmu masyarakat, dia mereka insya Allah membawa keuntungan langsung. Kalau insya Allah kalau sesama musuh aku tidak doyan pokoknya ya Pak Wali ya. Tapi kalau orang DPKP yang awal jadi penonton dia pokoknya. Yang keempat seperti itu. Mungkin itu sementara itu dulu apa awal kita. Nanti selanjutnya ini bisa apa juga. Pokoknya insya Allah kita sesuai dengan apa gimana nanti dalam setelah kita pulang ini Agam sudah bisa membuat program yang kita diskusi minimal selama 3 hari yang tinggalnya di Agam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.